pribadi nggak terlalu serak ya, karena saya punya pengalaman di industri, susah nyari orang yang punya capable gitu. Lebih baik buat acara yang bermanfaat. Artinya pada saat pulang nggak kayak tadi kita belajar 4 tahun wisuda wis ya udah gitu kan. Wis ya udah gitu. Harus punya value gitu, harus punya value. Nah, saya senang loh dengan komunitas karena memang di evangelis saya juga di sini. Oke, untuk berikutnya saya kembalikan ke Dharma. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di sini. Baik, tadi kita sudah mendengar banyak ya tentang Microsoft yang sekarang itu rupanya dia bukan operasi plastik tadi ya. Rupanya ada beberapa yang dia sudah open source. Salah cara. Nah, baik teman-teman, untuk misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas di Pak Darmawan, nanti itu pertanyaannya bisa disimpan aja. Berhubung karena Pak Darmawan nggak selamanya di dalam ruangan ini, jadi ya pertanyaannya bisa disimpan aja, kemudian nanti diberitahu bagaimana mekanismenya. Nah, ini pada saat ini kita akan mendengarkan tentang Internet of Things. Itu IoT itu apa sih? Benda apa sih? Atau Internet apa sih gitu. Nah, ini sudah ada Om Imam di sini akan menjelaskan kepada kita. Nah, cerita dulu sebelumnya Om Imam ini dengan kami ini juga belum pernah ketemu sebelumnya. Inilah komunitas, jadi baru ketemunya di sini juga. Terima kasih. Nah, sebelumnya di sini udah ada yang pernah menerapkan dalam proyeknya tentang IoT gitu, yang berkaitan dengan IoT. Ada berapa orang yang tunjuk tangan? Sedikit ya. Semoga dengan setelah presentasi dari Om Imam ini nanti kita semua ini bisa paling tidak lah mengetahui apa itu IoT dan di mana bisa penerapannya gitu. Bagaimana Om Imam, udah siap? Wah, ininya ya. Sambil menunggu itu juga ini mohon diserna juga ya, soalnya nanti di siang hari sama sore hari kita juga ada quiz nanti. Kita ada kaos itu yang dari Post yang berkaitan juga dengan hari ini, dan kita akan membagikannya nanti kita ada quiz nih. Jadi mohon diserna. Sementara itu juga, sementara di sini slide-nya, ini kami juga mengucapkan selamat datang untuk Om Arif, Om Nuri, dan juga teman-teman yang baru datang. Om Arif dari Bandung ya, Bandung pagi ini ya, sungguh luar biasa sekali. Oke, sepertinya sudah siap. Oke. Kepada Om Imam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masukin materi, saya mau mengenalin diri dulu. Nama saya Muhammad Sunandar. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan retail distributor jam Type Internasional. Ada yang tahu nggak ada ya? Oke, kalau yang tahu, kantornya dekat banget di Menara Sudirman sebelah sana. Kepleset juga sampai sebenarnya. Kalau untuk Time Internasional itu distributor, kalau ada yang tahu Rolex nggak?
enggak, ya udah bagus Pak. Soalnya itu jam bukan kelas-kelas kita ya. Kita nggak sampai nggak bakalan bisa kebeli jam yang kayak gitu. Jamnya ya di angka 100 ke atas lagi. Kita tunggu jamnya jadi surprise. Iya. Oke, mungkin semua udah pada tahu belum Internet of Things itu apa? Ada yang udah tahu belum? Ada yang pernah belanja online? Gak ada. Makasih banget. Kalau ada yang pernah ngeprint dari rumah ke kantor gitu melalui jaringan gitu, ada yang pernah? Nah, itu salah satu aplikasi yang digunakan untuk permulaan dari Internet of Things gitu. Dan saya di sini akan menceritakan sejarah dari Internet of Things, mulai dari kapan sih sebenarnya Internet of Things itu gitu. Oke. Pertama itu dikenalkan oleh Mark Weiser dari Server Pass. Dia ngenalin, dia membuat sebuah pernyataan bahwasannya ke depannya, masa depan hardware dan software itu akan saling terkoneksi. Dan kenyataannya ternyata Mark Weiser ini benar gitu. Dan sekarang kita tahu sendiri kan, hardware dan software itu saling terintegrasi gitu. Dan selanjutnya pada tahun 92 itu ada Trojan Coffee. Serem banget nih namanya. Trojan Coffee itu penelitian dari sebuah perusahaan. Di sini mulai menggunakan pencitraan ketika mereka membuat sebuah ini kan ada kayak tempat masak kopi, apa itu? Mendidihkan kopi lah. Di sini dia melakukan pencitraan gimana caranya melihat kopi ini setinggi berapa senti, yang ini berapa, terus kira-kira matangnya seperti apa gitu. Itu udah ada pada tahun 1992. Dan tahun 1993 ada yang tahu augmented reality nggak? Ada yang tahu? Apa Mas? Itu kayak gini tak tahu ibu ada Iya benar. Kalau sekarang itu ya pakai HP ya sekarang. Kalau bikinnya itu biasanya dari Unity. Kalau ada yang tahu Unity, itu yang buat game-game itu. Di situ kita bisa buat augmented reality dalam bentuk dari kertas, kita melalui kamera, melalui pencitraan, dan dalam kertas itu di kamera itu bakalan muncul seperti gedung, seperti orang atau seperti apa gitu. Itu udah mulai tahun 1993. Belum lahir. Dan tahun 95 ada yang baru lahir. Tahun 95 itu Siemens Company mengeluarkan GSM modul namanya M1. Jadi ini mesin to mesin. Jadi ibaratnya kalau di industri itu dari komputer melalui ada yang tahu pernah melihat pabrikannya dari Toyota atau apa gitu. Itu kan melalui tangan. Dan ternyata itu bukan melalui manusia tapi mesin to mesin gitu. Bukan manusia yang menggerakin tangan robot itu gitu. Jadi tahun 95 ini udah ada alatnya. Dan tahun 99 itu Bill Joy mengatakan selanjutnya di kemudian hari komunikasi itu bakalan berjalan dengan device to device, bukan device to software lagi atau apa gitu. Sekarang sudah melalui zamannya device to device. Oke. Dan pada tahun 99 juga Kevin Ashton menyatakan bahwasannya yang sebelum-sebelumnya menyatakan untuk machine to machine, dia mulai mengangkat tema dengan Internet of Things. Jadi bapak inilah yang buat Internet of Things. Terus permulaan penggunaan device to device itu sudah ada pada tahun 2000 oleh Pak Sanjaya Sharma dan David Brook. Itu melalui Auto ID Center di kantornya sendiri yang sekarang sudah kita terapkan ya, yang kalau ada pakai tab kalau masuk ruangan, terus kadang pakai sidik jari gitu. Nah itu awal mulanya itu dari yang orang-orang inilah gitu. Terus tahun 2000 juga LG mengeluarkan kulkas
secara clothing ya bisa dilihat dari jauh maupun dari tapi untuk sekarang saya belum tahu di Indonesia udah dijual atau belum. Nah, soalnya saya nggak bakalan kebeli yang kayak gini. Ini mahal ya, bukan murah. Oh ya, ini saking cantiknya tong sampah juga ada IoT-nya loh. Keren banget tong sampah loh. Itu dilakukan oleh perusahaan Big Belly Solar. Jadi ketika tong sampah ini dimasukin sampah, kan itu ada wadah di dalamnya. Nanti saya liatin videonya ada. Di dalam tong sampah itu ada wadah dan ada sensor IR ya. Ketika tong sampah itu sampah melewati batas tongnya, dan itu bakalan si sampah bakalan dihancurkan, di recycle ulang menjadi sekecil mungkin gitu. Sehingga jadi nggak mesti kan ada kalau di luar negeri itu yang mobil-mobil sampah itu ya, mobil sampah, jadi mereka nggak ngutip-ngutip tempat di tong sampah lagi gitu. Jadi ini alatnya ini udah mempres langsung sehingga sekecil mungkin gitu. Dan di Big Belly Solar sendiri di websitenya itu menunjukkan bahwasannya terdapat di mana aja tong sampah yang ada di sekitaran negara itu gitu. Contohnya websitenya seperti ini. Ya, mapping. Jadi Indonesia belum ada ya? Indonesia belum ada. Jadi ini Big Belly sendiri yang bikin di mana titik-titik tong sampah dari trash comparator ini gitu. Di mana dia, dan paling terdekat itu Malaysia. Malaysia berada. Mungkin ada dan saya akan menunjukkan video untuk gimana sih cara kerjanya. Nah, ini cara kerjanya. Ketika di dalamnya nanti pada saat dibuka itu terdapat sensor juga. Jadi kalau pernah yang dekat aja deh, maaf, ke toilet pria kan ada sensor kayak gitu. Jadi ketika ada manusia itu tempat depannya itu kebuka gitu. Nah, di sini tempatnya ini kan setinggi ini. Nah, setinggi ini ketika melewati batas ini sensor IR-nya, infrared sensor, maka ini akan membuat recycle sehingga sekecil mungkin, sehingga wadahnya untuk menutupi ini dia press jadi lebih kecil lagi gitu. Itu sensornya. Oke, kita lanjutin lagi. Wah, ini lucu ya, Nabastak. Nabastak ini dia untuk lebih ke home, bukan industri. Dia lebih ke home. Ini fungsinya untuk ketika ada masuk email, ketika ada alarm, dan semua terkoneksi dengan jaringan. Jadi sehingga bisa dikatakan ini juga Internet of Things. Itu udah ada pada tahun 2005. Harganya murah, cuma 2 juta rupiah. Iya. Ya, jadi untuk demonya saya kayak jualan jadinya. Jadi ini dia terkoneksi wifi internet, bentuknya kelinci. Nah, di sini ada LED-nya, pemberitahuan, ada email masuk. Ini kayak ini cocok banget ditaruh di kantor Pak Om Liter kayaknya.
Jadi ketika ada email masuk, ada alarm, ada panggilan telepon, semuanya dia bisa terkoneksi. Gitu. Oke. Jadi Nabastak ini dibuat oleh Raffi Haldian dan Oliver Mabel. Dan pada tahun 2005 juga Departemen Telekomunikasi PBB atau United Nations itu membuat laporan tentang Internet of Things ke depannya. Seperti apa? Dan pada tahun 2010 Zigbee dan IPv6 Forum itu mengimplementasikan network untuk smart object.